Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu keempat setelah Epifanias, Tuhan boleh berkati kita dalam setiap karya pekerjaan kita. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bila ku lihat bintang gemilang dan bunyi gurui ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Ya Tuhanku, marilah ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku berteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya tulus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Marilah nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat kita Tuhanku datang. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kristus, Engkaulah terang sejati yang menerangi setiap orang. Terangilah kami dengan wajah-Mu, dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan yang Engkau nyatakan. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami, agar oleh kuasa Roh Kudus kami senantiasa percaya kepadamu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Kita menyerahkan kepadamu sudah pelita yang bersinar di dalam dunia. Oleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus di hati kami. Tuhan, Kau tulis sabda-Mu supaya kami juga setia dan teguh. Angkati gunung goyang, binasa dunia, letaklah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Epifanias hari ini, yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai yang ke-18. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan kembali setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Lambung Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku datang. Hai mari datanglah, Hai yang lelah mari datanglah. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil, Kau yang sesat marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, Hai yang lelah mari datanglah. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil, Kau yang sesat marilah. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sampai sedemikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus akan dengan menjadi kepala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan mengharapkan hilang di belakang bahaya. Hilang ganteng, hatimu pun berdebar. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perisai dan senjata,
Penerima semesta, percaya Ia jaya. Walaupun setan dunia yang menumpas kita, jangan gantang melihatnya, iman tak sia-sia. Penghulu kuasakan, meskipun menghargai, mustahil kan menang, kuasanya ditebak, dengan semata rahmatnya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dalam minggu malam ini terambil dari kitab Mazmur 71 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca secara responsoria. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan edisi baru, jilid 2. Demikian firman Tuhan untuk kita. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini adalah rema bagi kita semua yang datang beribadah hari ini. Yang kiranya lewat firman Tuhan ini kita mendapatkan lawatannya dan setiap kita boleh pulang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudara kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita memasuki minggu keempat, yaitu minggu 4 setelah Epifanias. Minggu pertama di bulan yang kedua tahun 2025 ini. Saya yakin juga kita semua merasa bahwa betapa cepatnya waktu itu berlalu. Kita masih mengingat mungkin baru kemarin kita merayakan Natal, baru kemarin kita kumpul merayakan tahun baru, mungkin ada yang pulang kampung. Tetapi hari ini saudaraku, kita sudah ada di hari ke-33 tahun 2025 ini, dari 365 hari yang akan kita jalani. Kita bersyukur saudaraku bahwa tentunya waktu itu memang cepat berlalu. Tak satu detik pun waktu itu permisi untuk berlalu dari kita.
Kita yang terkadang tidak menyadarinya, waktu itu berlalu dari kita. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu jadilah bijak, jangan engkau bodoh. Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Demikian Paulus menasihati jemaat di Efesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata demikian, masa hidup kami ini 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita diingatkan hari ini dalam perjalanan kehidupan kita, yang memang mungkin kita sebagian di sini masih anak muda, secara umur mungkin masih muda. Aku masih muda, Mang Pendeta. Puji Tuhan engkau masih muda. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hari-hari umur yang kita jalani ini sungguhlah cepat, dikatakan berlalu secara terburu-buru. Tak satu detik pun saya katakan dia ingin kompromi dengan kita, dengan keberadaan kita dalam perjalanan waktu ini. Saudaraku, setiap kita tentunya berpacu dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang karena keterbatasan atau karena kelemahan yang kita miliki, kita seringkali itu membuat langkah kita harus bisa dikatakan tertatih-tatih ya, dalam menjalani waktu ini. Bahkan terkadang langkah kita harus melambat karena di tengah-tengah perjalanan waktu itu ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya berhenti berjalan. Artinya seakan-akan aku tidak sanggup lagi, menyerah dalam artian menjalani hidup ini dia merasa tidak sanggup lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, kita dapat melihat ada begitu banyak orang yang stres, ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya karena merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Dan ada juga artikel, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel, bahwa ada sebuah penelitian menyatakan fenomena tentang bunuh diri hari ini sangat meningkat. Bahkan dikatakan setiap 8 menit di dunia ini sekarang ada satu orang yang membunuh diri, meninggal karena bunuh diri. Tentunya kita bisa menangkap mengapa hal itu terjadi. Bahkan akhir-akhir ini ada viral juga di TikTok, di Facebook, ada orang, begitu banyak orang yang bunuh diri hanya karena tidak sanggup menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang dijalaninya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, apalagi di sini banyak anak-anak muda yang mahasiswa, engkau masih muda tentunya, tetapi ingat jangan mempergunakan masa mudamu untuk hal yang sia-sia. Karena waktu itu buru-buru berlalunya. Nanti besok-besok engkau akan mengatakan, baru kemarin aku mahasiswa, baru kemarin aku anak muda. Kan begitu bagi orang-orang tua sekarang mengatakannya. Saudaraku, karena itulah firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan sangat luar biasa untuk membantu kita bagaimana menyikapi kehidupan ini sebenarnya. Tema khotbah kita hari ini mengatakan Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Kita bisa mengambil ini menjadi bagian dari hidup kita hari ini, mengatakan Tuhan adalah bukit batuku dan pertahananku. Saya rasa itu lebih tepat untuk kita perkatakan hari ini kepada diri kita. Dengan menerima firman ini, kita semua diyakinkan bahwa masih ada Tuhan yang menjadi perlindungan kita, kubu pertahanan bagi kita, bukit batu penyelamat bagi kita, saudaraku. Di tengah terpaan gelombang kehidupan yang berat saat ini kita hadapi. Tentu kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan pertahanan. Mengapa orang tidak sanggup menghadapi kehidupan ini? Mengapa banyak orang yang rapuh? Karena pertahanannya juga tidak kuat, saudaraku. Hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini benar-benar memperlengkapi kita untuk menjadi pribadi yang tangguh menghadapi hidup ini. Ketika kita mendengarkan tema ini, tentu tidak sembarangan tema ini diangkat. Ini tidak hanya tema untuk GKP Padang Bulan, tapi ini adalah tema yang diangkat juga untuk gereja-gereja sekber UM
yang memang sepakat untuk mengangkat tema ini dalam Minggu 4 Epifanias hari ini. Ini menjadi sebuah kegelisahan iman bagi gereja Tuhan. Ada begitu banyak orang saat ini sedang rapuh hidupnya. Jadi gereja orang Kristen membutuhkan pertahanan yang lebih kuat. Itu yang kita lihat di sini. Ada 3 hal sebelum penjelasan khotbah ini. Ada 3 hal yang ingin disampaikan khotbah ini kepada kita Bapak Ibu. Lewat tema yang kita dengarkan tadi. Yang pertama, bahwa ternyata lewat khotbah ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Diingatkan oleh Tuhan, gereja harus sadar ini, orang Kristen harus sadar ini, sehingga orang Kristen, orang percaya tidak harus berleha-leha, tidak harus artinya cuek dan malas tahu tentang hidupnya. Harus benar-benar sadar bahwa hidup yang kita hadapi saat ini bukanlah hidup yang mudah, bukanlah hidup yang gampang-gampang saja. Ini penting Bapak Ibu, diingatkan kepada kita hari ini bahwa kita sedang ada dalam situasi hidup yang sulit, hidup yang sukar. Coba renungkan dulu Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda. Coba lihat, perhatikan, di manakah engkau merasa hidup ini senang, tidak ada masalah. Di manakah engkau merasa hidup ini tidak ada persoalannya. Apalagi anak-anak muda banyak persoalan yang dihadapinya. Dan rata-rata Bapak Ibu dalam survei itu, artikel itu mengatakan bahwa ternyata tingkat paling stres tertinggi itu dialami oleh anak-anak muda, khususnya para mahasiswa. Belajar untuk menyikapi ini dengan iman Kristen yang benar, sehingga engkau tidak perlu terbawa arus dengan situasi yang seperti itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang pertama tadi yang ingin disampaikan firman Tuhan ini. Supaya setiap kita sadar bahwa sesungguhnya kita ada dalam masa hidup yang sulit. Itu, sekalipun kita orang Kristen, tetapi saya ingin katakan saudaraku, kekristenan tidak menjadi alasan bagi kita tidak menghadapi persoalan hidup lagi. Dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk mengangkat persoalan dalam kehidupan orang-orang beriman. Tetapi yang pasti Tuhan berjanji akan menguatkan orang beriman itu menghadapi masalahnya. Yang kedua yang kita ingin dapatkan dari penjelasan khotbah ini saudaraku, yaitu bahwa lewat khotbah ini Tuhan juga ingin mengingatkan umatnya bahwa sesulit apapun kehidupan yang engkau hadapi saat ini, engkau tidak perlu larut di dalamnya. Engkau tidak harus menyerah oleh karena kesulitan itu. Inilah pesan khotbah ini bagi kita. Hidup memang sulit. Tetapi sesulit apapun engkau berkata tentang hidupmu, engkau tidak perlu larut dalam kesulitan. Engkau tidak perlu harus menyerah karena kesulitan hidupmu. Karena apa saudaraku? Yang ketiga, lewat khotbah ini Tuhan juga ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Keadaanmu boleh tidak baik, situasi hidupmu boleh tidak baik, tetapi ingat, Tuhan selalu baik bagimu dalam situasi yang engkau tidak baik itu. Ini penting, ini menjadi harapan, ini menjadi kekuatan bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang baik, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bangkit. Hari ini Tuhan menyatakan kembali kepada gerejanya, kepada umatnya. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang kejam. Kalaupun Tuhan mengizinkan engkau mengalami pergumulan, bukan berarti Dia kejam bagimu. Dia hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa tanpa Dia engkau tidak mampu. Tuhan hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa kalau engkau tidak bersama Tuhan, engkau rapuh. Tetapi Dia adalah Tuhan yang baik. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan, sesulit apapun hidupmu, bersama Tuhan engkau adalah lebih daripada pemenang. Ini firman Tuhan. Ini kebenaran. Jangan pernah ada orang merasa hebat. Tanpa Tuhan engkau tidak ada apa-apanya. Kita ini hanyalah debu tanah. Tetapi karena Tuhan memberikan roh kepada debu itu hidup menjadi manusia seperti kita ini. Jadi tanpa roh Tuhan, engkau hanyalah debu tanah yang tidak berarti. Ini penting saya katakan tadi, karena apa? Ada banyak orang sekarang yang merasa hebat karena dia pintar, karena dia memiliki harta, jabatan, dan seterusnya dari dirinya.
mempunyai talenta dan seterusnya. Saya ingin katakan, talentamu itu pun dari Tuhan, kepintaranmu itu pun dari Tuhan, jabatanmu itu pun dari Tuhan, hartamu itu pun dari Tuhan. Bukankah semua itu adalah anugerah Tuhan bagimu? Lalu mengapa engkau merasa engkau hebat? Karena engkau memiliki satu dan lain hal dari anugerah Tuhan itu. Bukankah seharusnya ketika engkau diberkati, engkau akan semakin merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan bahwa Dialah sumber dari segala yang engkau miliki itu. Tapi ada banyak orang tidak sampai kepada titik itu. Disitulah kelemahan kita. Dan hari ini Tuhan mengingatkan 3 hal ini. Hidup tidak mudah, saudaraku. Kita tidak sedang menghadapi hidup yang enak-enak, yang mudah-mudah saja. Tetapi kita memiliki Tuhan yang bisa menyertai kita dalam keadaan sulit kita. Karena itu engkau tidak perlu menyerah. Engkau tidak perlu putus asa. Asal engkau tahu, engkau memiliki Tuhan yang baik bagimu. Tuhan yang sanggup menolongmu. Engkau pasti akan bisa bangkit dan menang. Itu yang kita lihat di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca konteks dari nats khotbah kita ini, Mazmur 71 ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini adalah doa Daud pada masa tuanya. Ya. Kita tahu sejarah Daud ini sangat spektakuler diberitakan di Alkitab. Dia seorang yang hebat luar biasa, tapi kehebatan Daud hanyalah karena anugerah Tuhan, topangan Tuhan, pertolongan Tuhan baginya. Dan saat ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam penuturan Daud ini, ternyata dalam perjalanan kehidupan Daud, memang dia benar-benar diuji, dibentuk oleh Tuhan lewat proses-proses kesulitan hidup yang dihadapinya. Kita bisa lihat bagaimana ya kilas balik kehidupan Daud sejak ia ada di tengah-tengah keluarga ayahnya Isai. Mereka ada 7 bersaudara, saudaraku. Abang-abangnya ini juga gagah perkasa dan menjadi para prajurit tentara Israel. Tetapi Daud adalah anak yang bungsu. Di Israel, kalau seorang gembala itu masyarakat kelas rendah itu. Tak dipandang, tak punya harga di masyarakat. Tetapi keluarganya sendiri, ayahnya dan saudara-saudara sendiri, mereka menempatkan Daud dalam posisi tak berharga itu. Kalau prajurit itu hebat, tapi gembala itu tak berarti. Daud di antara ke-7 saudaranya tak berarti dalam keluarga. Sehingga dia harus menjadi seorang gembala di padang. Tapi saudaraku, Tuhan membentuk Daud dari kesulitan, dari keterpurukan, dari kondisi hidupnya yang seperti itu. Ternyata di padang penggembalaan itu, dia memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dari perjumpaan akan Tuhan itulah dia diangkat oleh Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, saudaraku apalagi orang-orang muda. Bolehlah kita mengalami, merasa diri kita tak berarti. Atau mungkin karena kita merasa tidak sehebat orang lain. Kita terpuruk atau mungkin dihinakan orang lain di hidup kita. Buatlah situasi yang seperti itu untuk menjadi momen bagimu untuk bertemu Tuhan. Daud bertemu Tuhan dalam kesulitannya. Ketika dia menjadi seorang pengembala di padang, di sana dia mengakui bahwa Tuhan, dia tidak hanya sekedar gembala, tapi Tuhan justru menggembalakan hidupnya di sana. Mazmur 3:23. Tuhan adalah gembalaku. Itu muncul dari pengalaman penggembalaan Daud di padang belantara bersama dengan gembalaannya. Dia tidak mengatakan bahwa aku gembala, tapi justru dia tahu bahwa dalam penggembalaannya yang dihinakan itu, dia sedang digembalakan oleh Tuhan di sana. Ada proses pertemuan ilahi Daud dengan Tuhan di sana. Dan inilah yang membangun kehidupan Daud bangkit dari kelemahan itu. Bangkit dari keterpurukan itu. Lalu ketika Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan akan melakukan rencananya sempurna, saudaraku. Asal engkau mau bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kepadamu apa yang Tuhan rancangkan bagi hidupmu. Selanjutnya, Daud diproses Tuhan dalam kondisi itu. Ketika Samuel datang ke rumah Isai untuk menebiskan atau mengurapi anak Isai ini, dia heran, kok Tuhan tidak pilih ini yang gagah perkasa ini. Bahkan Tuhan mengatakan, jangan lihat parasnya, manusia melihat rupa,
Aku melihat hati. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan pernah merasa minder. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau hebat di mata Tuhan. Sampai Samuel bingung. Masih adakah anakmu? Hanya ini anakmu. Baru sadar ayahnya. Rupanya masih ada anakku, Pak Samuel. Di mana dia? Tapi dia gembalanya. Ngeri kali ya. Ayahnya mengakui bahwa anaknya orang yang tidak berarti. Dia hanya seorang gembalanya, Samuel. Kan gitu. Panggil dia. Bukankah itu luar biasa saudaraku? Panggil dia. Kita tidak akan nikmati makanan ini kalau dia tidak ada. Luar biasa. Dan ketika dia ada, lalu roh Tuhan berbicara kepada Samuel, ini dia yang kupilih. Luar biasa Bapak Ibu. Daud diurapi. Daud dipilih oleh Tuhan dari kondisi hidupnya yang seperti itu. Engkau juga bisa dipilih Tuhan. Mungkin engkau merasa, aku tidak berarti Pak Pendeta. Hidupku tak ada gunanya. Kalau engkau bertemu dengan Tuhan, memakai situasi hidupmu itu menjadi alat perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, engkau juga salah satu yang berarti di hadapan Tuhan. Engkau salah satu yang dipilih Tuhan hari ini untuk maksud kemuliaan Allah untuk diurapi baginya. Itu penting bagi kita. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya terus seperti itu pengalaman Daud itu. Dibentuk dari semua proses-proses pergumulan. Ketika dia diurapi, persoalan tidak selesai. Ketika engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, bukan berarti masalah harus beres dan selesai. Terus masalah akan selalu mengikuti orang-orang beriman itu. Itu menjadi proses pendewasaan selanjutnya tentang iman kita. Jadi jangan pernah alergi. Aku sudah rajin gereja kok, masalahku tidak selesai-selesai. Aku sudah rajin berdoa kok, terus tak beres-beres masalah ini. Engkau sedang didewasakan Tuhan dalam proses itu. Kalau engkau mau memakai momen itu untuk semakin mempererat hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan tampil menjadi mutiara yang luar biasa. Itu penting bagi kita saat ini. Lalu kita lihat bagaimana ketika dia urapi. Tidak langsung duduk di atas tahta dia. Dia harus berhadapan dengan Saul. Yang begitu sangat membenci dia. Beberapa kali hampir juga menghilangkan nyawanya. Dia juga harus berhadapan dengan Goliat. Dan orang-orang Filistin yang gagah perkasa itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi? Pengurapan Tuhan membuat dia tampil beda dari yang lain. Pengurapan Tuhan membuat dia tampil beda dari yang lain. Bahkan Saul pun tak berkutik ketika melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Daud. Ini luar biasa ini. Dan ketika Goliat datang menantang orang Israel, semua mereka lari. Tapi Daud bingung, kenapa tentara harus lari? Aku bukan tentara, tapi kok tentara lari? Lalu dia berdiri, aku akan menghadapi orang yang tidak bersunat ini. Saul katakan, engkau tidak berpengalaman. Lalu apa yang dikatakan Daud? Aku biasa. Kalau singa beruang datang untuk menerkam domba itu, aku akan tangkap dia dan akan merobekkan mulutnya. Jika Tuhan menolong aku merobek mulut singa ini, maka Tuhan akan menolong aku untuk juga melumpuhkan orang Filistin itu. Ada pengalaman bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, diurapi Tuhan. Engkau akan memiliki pengalaman. Tuhan akan membawa engkau kepada pengalaman-pengalaman luar biasa. Pengalaman rohani yang luar biasa. Dan itu akan menjadi kesaksian imanmu dalam menghadapi pergumulan berikutnya. Tapi kalau engkau memang tidak mempunyai pengalaman dengan Tuhan, apa yang kau katakan tentang hidupmu? Tidak ada. Daud katakan itu kepada Saul. Jika Tuhan sertai aku, jika Tuhan menolongku, merobek mulut singa itu, Tuhan juga yang menolong aku, merobek mulut orang tidak bersunat itu. Luar biasa. Dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, apa yang dikatakan? Engkau datang dengan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Siapa menang? Pedang itu hebat. Pedang itu lambang dari keperkasaan. Lambang dari kekuatan. Tetapi sekuat apapun yang engkau banggakan dalam hidupmu, kalau engkau tidak memiliki Tuhan, itu tidak ada artinya. Tapi lihat Daud, tak punya pedang pun dia. Dia hanya bawa satu biji batu kerikil kecil dengan umban.
Tapi karena dia disertai Tuhan, tak perlu harus pedang melumpuhkan Goliat. Tapi Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini pengalaman Daud yang saya katakan ini tadi, bahwa tidak ada dari kehidupan Daud pun yang tidak ada masalahnya. Ketika dia sudah menjadi raja, dalam keluarganya pun, anaknya Absalom mengkudeta dia sebagai raja. Ini luar biasa. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong aku, maka ketika para musuh-musuhku datang, aku sudah binasa katanya. Tapi karena Tuhan, maka musuh-musuhku mundur. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah yang akan kita lihat di sini. Betapa penting Tuhan dalam hidup kita. Tema khotbah kita ini tadi sekali lagi, Tuhan adalah bukit batu, pertahanan, perlindungan, penolong. Jika Tuhan bisa lindungi Daud dari Saul, dari Goliat dan dari musuh-musuhnya, bukankah juga Tuhan yang sama bisa melindungi hidupmu? Jika Tuhan bisa menolong Daud dalam menghadapi pergumulannya, bukankah dia Tuhan yang sama juga bisa menolong engkau menghadapi pergumulanmu saat ini? Sehingga saya katakan tadi, sesulit apapun hidupmu, tidak ada alasan bagimu untuk menyerah dan putus asa. Kalau engkau percaya, masih ada Tuhan yang mengasihimu. Karena kasih Tuhan itu lebih dari persoalan yang kau hadapi. Dia kekuatanmu, dia perlindungmu, dia penolongmu. Karena itu Bapak Ibu, pengalaman Daud inilah yang dibagikan kepada kita sekarang. Bagaimanakah Daud menghadapi pergumulan yang begitu pelik itu. Sampai pada masa tua pun Bapak Ibu, Daud bergumul. Sangat bergumul dia. Bagaimana kehidupan masa tua itu. Dia sudah tidak kuat lagi. Dia sudah renta, tidak ada tenaga lagi. Pasti musuh-musuhnya yang menginginkan nyawanya. Tetapi Alkitab mencatat dalam doa Daud, padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Inilah doa Daud. Artinya apa yang ingin diajarkan oleh Daud? Bagaimana Daud menyikapi pergumulannya? Apa yang dilakukan Daud pada saat dia menghadapi pergumulan? Yang pertama itu, ketika Daud mengalami pergumulan, Daud datang kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Inilah sebenarnya, sederhananya ini, kata biasanya ini. Tapi ini sangat penting, terkadang kita sering melupakan ini. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, berserulah kepadaku pada saat engkau kesesakan, maka aku akan menolong engkau. Daud membuktikan itu. Ketika dia merasa dia sudah tidak berdaya lagi pada masa tuanya, dia khawatir akan ada musuh yang akan membinasakan dia. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru, padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Datanglah kepada Tuhan. Maka saya katakan ini rahasia untuk kita. Kalau engkau sedang bergumul saat ini, janganlah datang dulu kepada temanmu menceritakannya. Jangan datang dulu ke HP-mu untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwa engkau sedang bergumul lewat medsosmu itu. Tak akan ditolong kau. Ya, biasanya begitu kan. Pedih kali hatiku katanya, tapi dibuat di Facebook. Mana bisa itu menolongmu? Kau pikir ketika engkau ungkapkan itu di situ persoalanmu, kekecewaanmu, engkau akan tertolong. Semua orang akan mencaci engkau. Kan begitu. Bahkan apa yang lihat dulu ketika engkau menyampaikan persoalan hidupmu di Facebook. Coba lihat berapa orang yang like. Berarti mereka suka engkau bergumul kan? Kita tidak sadar ini. Mereka sedang mendoakan engkau, menyukai engkau sedang dalam masalah. Makanya jangan gampang-gampang membuat status dengan persoalan di Facebook itu. Akan banyak orang yang setuju engkau bermasalah. Coba lihat di situ kan. Jadi, tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang dikatakan Yesus? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah itu yang sedang kita cari? Daud itulah yang didapatkan dari Tuhan. Sehingga betapa pentingnya datang kepada Tuhan ketika ada persoalan. Jangan datang kepada teman. Ketika engkau merasa temanmu itu teman sahabatmu,
Kau ceritakanlah persoalanmu. Tunggu nanti dia akan ceritakan itu kepada orang lain. Bukan mengurangi masalah, justru akan menambah masalah, bukan? Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah, dikatakan apa? Air matamu menjadi mata air berkat. Itu yang luar biasa. Itu yang pertama. Itu sikap Daud yang harus kita tiru hari ini. Yang kedua, Daud meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong kehidupannya. Tak ada yang lain. Ada sebuah prinsip iman yang luar biasa, hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Terkadang begini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita masih cari jalan lain. Jalan pintas. Di mana aku bisa mendapatkan jawabannya. Saya ingin katakan, kemanapun engkau pergi di dunia ini, tak ada satupun yang bisa menjawab persoalanmu dengan tuntas. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, yakinlah, Dia satu-satunya yang bisa menuntaskan masalahmu. Satu-satunya yang bisa menolong hidupmu. Itu Bapak Ibu, perlu kita harus sadari ini. Karena itulah Paulus mengatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang datang kepada Tuhan bukan berarti selesai masalahnya. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau yakin Tuhan satu-satunya penolongmu. Dia akan menguatkan engkau. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar ketika engkau dicobai, dikatakan. Sehingga engkau dapat menanggung pergumulan itu. Engkau tidak perlu menyerah dan putus asa. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia sangat mengharapkan bahwa setiap anak-anaknya itu datang kepadanya. Percaya bahwa Dia dapat menolong hidup mereka. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh Daud, diyakini oleh Daud dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat tadi, satu-satunya yang ditakuti oleh Daud dalam hidupnya adalah Tuhan. Kenapa ditakuti? Karena hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Siapapun musuh-musuh dibabat habis. Tak takut dia menghadapi itu. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan, dia luluh, dia hancur. Karena dia sadar satu-satunya yang terkuat dalam hidupnya itulah Tuhan. Sebenarnya ini juga kita dapatkan dari pengakuan iman kita. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan begini, Au porsea, di debata Jehovah, ido ama, pergogo na suatu dosan. Apa artinya itu Bapak Ibu? Pergogo na suatu dosan, itu bahasa Batak terjemahannya paling mantap kali itu. Pergogo na suatu dosan artinya apa? Yang tiada tanding, tiada banding. Itu terjemahan bahasa Batak, pas. Solid itu, luar biasa, kuat itu. Kalau bahasa Indonesia, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, indah kan? Hanya yang Maha Kuasa. Tetapi dalam bahasa Batak, pergogo na suatu dosan. Tak ada bandingnya, tak ada tandingnya. Inilah yang diyakini oleh Daud. Sehingga dia mau datang kepada pergogo na suatu dosan ini. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ini yang dilakukan oleh Daud. Satu saat Daud juga berkata seperti ini. Dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu dikatakan ayat 1 dan 2. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, gunung itu tinggi. Tinggi gunung ini. Dia pandang gunung ini. Ketika dia dalam pergumulan. Adakah sesuatu yang tinggi ini bisa menolongku? Apa yang kau rasa hebat di dalam hidupmu? Yang tinggi, yang perkasa. Tapi Daud mengatakan, dari manakah datang pertolonganku? Dari gunung inikah? Tidak, saudaraku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ternyata gunung itu yang tinggi itu adalah jadi-jadiannya Tuhan. Sehingga jangan pernah mengandalkan apapun di dunia ini selain Tuhan. Karena semuanya itu sudah dijadikan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Baiklah kita percaya sungguh kepada pencipta segala sesuatu itu. Segala yang kita lihat hebat. Saya ingin katakan sekali lagi. Semua itu bersumber dari Tuhan. Kehebatan apa yang tidak datang dari Tuhan? Semuanya itu dari Tuhan. Tak satu pun bisa dibandingkan dengan kehebatan Tuhan. Makanya Daud mengungkapkan itu.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Tak satu pun itu bisa menjawab pergumulannya. Sehingga dia katakan, pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekarang. Milikilah keyakinan yang seperti ini. Tidak perlu engkau lari kemanapun. Yakini engkau masih punya Tuhan yang hebat. Engkau masih punya Tuhan yang bisa menolongmu. Dan Tuhan yang bisa menolongmu, pencipta segala sesuatu. Tak sulit bagi Tuhan mengangkat persoalan hidupmu. Tak sulit bagi Tuhan menolong hidupmu. Sedangkan langit dan bumi diciptakan dengan firman saja. Mana lebih besar masalahmu dari langit dan bumi? Kecilnya masalahmu itu, debunya itu di hadapan Tuhan. Tak sulit bagi Tuhan untuk menghilangkan masalahmu. Persoalannya, pernah engkau datang kepada Tuhan? Masih engkau yakin Tuhan bisa menolongmu? Jika engkau yakin, engkau tidak akan mungkin putus asa. Jika engkau yakin, engkau tidak mungkin akan stres. Tapi karena engkau tidak yakin kepada pertolongan Tuhan, engkau putus asa, engkau menyerah. Kan begitu ya? Jangan, bertobatlah. Hari ini kita diajar oleh Tuhan. Yang terakhir, Daud menyaksikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh berdaulat, melakukan apapun atas hidupnya. Keyakinan ini penting juga bagi kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Kedaulatan Tuhan sampai sedalam itu dalam pemahaman Daud. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah engkau merasa sekarang yang tidak menerima dirimu? Adakah engkau merasa sekarang yang berontak terhadap keadaanmu? Kenapa aku lahir begini Tuhan? Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang miskin Tuhan? Kenapa aku tidak dilahirkan di tengah keluarga pejabat, orang kaya dan seterusnya? Saya ingin katakan kepadamu, itu terjadi karena engkau tidak mengenal Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau tahu ada kedaulatan Tuhan mengatur kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah terhadap kelahiranmu, terhadap keadaanmu. Karena Daud mengakui, di sini kita lihat, engkau menopang aku dalam kandungan. Engkau tidak kebetulan ada di dunia ini. Bahkan dikatakan, engkau mengeluarkan aku dari perut ibuku. Kalau Tuhan tidak mau engkau tidak akan jadi di sana. Ingat itu ya. Jadi tidak ada yang salah atas kehadiranmu di dunia ini. Engkau hanya kurang bersyukur dan kurang mengenal Tuhan. Sehingga engkau sering mempersalahkan, bahkan orang tuamu engkau persalahkan yang melahirkanmu, kan begitu? Ada di sini orang-orang seperti itu. Tak menerima kondisi hidupnya. Tak menerima keadaan orang tuanya yang seperti itu. Engkau ingin seperti orang lain. Itu terjadi karena engkau tidak mengenal Tuhan. Bertobatlah engkau. Bertobat engkau. Supaya engkau ditolong oleh Tuhan. Ingat, Tuhan berdaulat atas apapun yang dilakukannya dalam hidup kita. Hanya karena kita kurang mengenal itu, kita berontak, kan itu. Tapi kalau kita mengenal sejauh itu, seperti Daud ini, dia tidak pernah berontak kepada Tuhan. Sesulit apapun hidupnya, dia tetap takut akan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Itu. Jadi belajarlah hari ini, lewat kebenaran ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Engkau tidak pernah salah ada di dunia ini. Ingat itu. Kalau masih ada sekarang yang merasa, aku salahnya lahir di dunia ini, bertobatlah engkau. Engkau sedang menghina Tuhan dalam kedaulatannya. Engkau ada dalam kedaulatan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kau. Demikian firman Tuhan, rancangan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Dan engkau tidak pernah dirancangkan Tuhan untuk celaka, untuk kecewa. Engkaulah yang membuat dirimu kecewa karena engkau tidak mengenal Tuhan. Itu yang penting untuk kita ketahui. Dan ini diajarkan oleh Daud kepada kita hari ini. Daud ingin menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Jika Tuhan dapat memberi kehidupan sejak ia ada dalam kandungan ibunya, Daud yakin juga bahwa Tuhan juga berdaulat untuk mengaturkan yang terbaik bagi dirinya setelah dia ada di dunia ini. Kan Tuhan yang menenun aku, bahkan Daud, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku katanya. Bahkan dikatakan, engkau yang mengeluarkan aku dari perut ibuku. Berarti semua kita kan diatur Tuhannya. Kedaulatan Tuhan yang membuat manusia ada di dunia ini. Tidak ada manusia yang salah ada di dunia ini. Yang kebetulan ada. Mungkin prosesnya menurut kita salah.
Tapi semua sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus bersyukur untuk itu. Jika kita masih diberi kehidupan seperti ini, biarlah hidupmu yang seperti ini menuntun engkau mengenal Tuhan, supaya engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupmu yang seperti ini. Itu yang harus kita terima hari ini. Sebagai penutup, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini, Tuhan ingin membangunkan kesadaran iman kita semuanya, bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang rapuh. Kita semua rapuh. Tak ada pun diri di sini yang merasa hebat. Lihat hidupmu rapuh. Bisa saja engkau tertawa kepada temanmu di depan, tapi ketika engkau melihat hidupmu dalam kesendirianmu, engkau mungkin akan menangisi dirimu. Semua manusia rapuh. Bisa saja engkau merasa sebagai kepala geng, ya. Tapi lihat ketika engkau sendiri, Tuhan akan sadarkan engkau bahwa engkau debu. Engkau tidak ada apa-apanya. Bertobatlah orang-orang merasa hebat. Itu penting untuk kita pada malam hari ini. Engkau rapuh. Semua manusia rapuh. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membutuhkan Tuhan, saudaraku. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak membutuhkan Tuhan. Kita semua membutuhkan Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan apapun, dibutuhkan kejujuran iman yang menuntun kita kepada keterbukaan di hadapan Tuhan dalam setiap doa dan pergumulan kita. Dan ketika berdoa, jujurlah di hadapan Tuhan. Terbukalah seperti Daud. Tuhan, aku sudah tua, jangan permalukan aku Tuhan terhadap musuh-musuhku. Seterusnya bacaan ini enak didengar. Jujurlah. Kita mau dibawa Tuhan kepada kejujuran iman yang seperti ini. Ya. Lalu pentingnya beriman sebagai bukti pengakuan kita bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu berdaulat atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu hanya kita bisa terima dengan iman. Kalau tanpa iman, kita pasti berontak. Mana mungkin Tuhan, mana mungkin ini. Kan itu seperti itu. Tapi kalau engkau beriman, engkau akan mengakui kemahakuasaan Tuhan dan kedaulatannya yang mengatur apapun dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah salah melakukan itu. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Karena itu saudaraku, ingatlah sekali lagi. Sesulit apapun kehidupan yang engkau sedang hadapi saat ini. Jika engkau mau datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa dia satu-satunya Tuhan penolong bagi hidupmu. Maka yakinlah saudaraku, kita akan bisa berkata seperti tema khotbah ini. Tuhan adalah bukit batuku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah pertahananku. Inilah firman yang kita terima hari ini. Sampai titik itulah Tuhan ingin menuntun kita sekarang. Sampai kita punya komitmen malam hari ini. Tuhan adalah bukit batuku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah pertahanan bagiku. Sehingga ketika kita pulang dari gereja ini sekarang, kita akan dikuatkan Tuhan bisa berdiri tegak lagi. Walaupun tadi kita sedang stres, putus asa. Karena kita tahu Tuhan bukit batuku. Engkau tidak mungkin lemah lagi. Engkau pasti bangkit. Engkau pasti semangat. Itu yang diharapkan Tuhan lewat firman Tuhan ini kepada kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah kira Tuhan menjamah hati kita semua. Bagaimanapun saat ini cara Tuhan menyapa kita, buka hatimu. Bagaimana cara Tuhan sedang berbicara kepadamu, jangan engkau menutup hatimu. Buka hatimu, karena dialah satu-satunya yang kau butuhkan, yang menjadi jawaban bagi pergumulanmu saat ini. Yakinlah itu. Terimalah Tuhan dengan sungguh-sungguh di hatimu, maka dia akan menolongmu. Dia akan membuktikan bahwa dia benar-benar bukit batu bagimu, penolong bagimu, pertahanan bagimu. Dan engkau pasti akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada malam ini kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau tahu seluruh hidup kami Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu ini semua. Mereka sedang ada di hadapan Tuhan. Mereka sedang menantikan lawatan Tuhan bagi mereka. Lawatlah mereka semuanya Tuhan. Ada anak-anak-Mu ini yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Oleh karena pergumulannya, ada juga yang sampai putus asa. Tuhan Yesus yang baik, izinkanlah kemurahan-Mu menjamah mereka pada malam hari ini. Lewat firman yang mereka sudah dengarkan. Biarlah Tuhan berbicara di hati mereka untuk membawa mereka kembali bangkit bersama dengan Tuhan.
Karena bersama dengan Tuhan, kami semua yang ada di sini lebih daripada pemenang. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka Tuhan hiburkan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu semua yang sedang bergumul dalam pendidikannya saat ini. Apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi dalam pendidikan mereka, Tuhan tolong campur tangan memberkati mereka, menguatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa ini hanyalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk membangun hidup mereka lebih baik ke depan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Juga Tuhan akan menjawab kerinduan hati mereka. Berikan mereka pekerjaan yang baik Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari jodoh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka boleh bersama memuliakan Tuhan. Demikian keluarga-keluarga yang hadir dalam ibadah ini. Lawatlah setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Berikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Dan kasih Kristus melawat mereka. Keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan, dalam nama Tuhan Yesus, berkati buah kandungan mereka. Penuhkan sukacita mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar ketika kami pulang dari rumah-Mu ini, biarlah kami boleh pulang dengan sukacita karena Tuhan sudah melawat kami semua. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Berkati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kasih yang mampu malamlah, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut kepada, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
Silakan bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom.